Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Walaupun ini enggak secara langsung, ya semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang ada nuansa yang tidak sama ya ketika kita langsung bertatap muka di tempat yang sama, di majelis yang sama. Tentu ada suasana keakraban, ada suasana dzauq, ya cita rasa yang memang berbeda. Dan Rasulullah pun mengatakan innal malaikata la tad'u ajnihataha, bahwasanya malaikat mendatangi majelis perkumpulan ilmu, mereka meletakkan sayap-sayapnya ridwan li talibil ilmi bima yatlub, karena mereka suka, ya mereka cinta terhadap orang-orang yang hadir di dalamnya. Ya, saat ini kita tidak bisa bermajelis di satu tempat yang sama ya, namun semoga niat kita ya yang kemudian ada halangan, ada uzur untuk melakukannya, niat tersebut sudah dihitung sebagai amal soleh. Karena Rasul juga mengatakan dalam hadis yang lain, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihasanatin kamilah. Siapa yang sudah menginginkan melakukan kebaikan tapi dia tidak jadi melaksanakannya karena terhalang, maka Allah tetap berikan dia pahala yang sempurna dari apa yang dia niatkan. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kali ini yaitu tentang masalah halal haram. Ya, al-halal wal haram fil Islam. Wabil khusus tentang masalah ya apa yang kita konsumsi. Ya, karena memang ini menjadi salah satu sebab di antara sebab-sebab tertolaknya doa seorang muslim. Jadi dampaknya ini bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun sudah bisa kita rasakan berupa ya salah satunya yaitu tertolaknya doa seorang muslim. Hal ini berdasarkan hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasul bercerita, ya thumma dzakara yutilus safar, dzakara rajul yutilus safar. Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki dalam safar, dan safarnya ini cukup jauh. Thumma yamudu yadayhi ila sama, ya si laki-laki ini berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ke langit. Wa as'atha akbara, dalam keadaan rambut pun berdebu, kumal. Waqal, dan dia pun berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, walakin mat'amuhu haram, tapi makanan yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun juga haram, kata Nabi. Wa malbasuhu haram, pakaian, baju, celana, pokoknya pakaian yang dia pakai pun haram juga. Wa ghudhiya bil haram, dan dia pun dikenyangkan oleh hal-hal yang haram juga. Fa anna yustajabu lidzalik, ya kata Rasul, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah, jemaah sekalian, laki-laki tadi sebenarnya dia sudah mengumpulkan semua syarat atau di antara syarat-syarat doa dikabulkan, yaitu safar. Ya, karena kita tahu salah satu di antara manusia yang doanya tidak ditolak adalah doa para musafir. Ya, dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, ya salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok manusia yang doa mereka tidak ditolak. 3 kelompok. Salah satunya yang Nabi sebut adalah da'watul musafir, doanya musafir. Nah, si laki-laki tadi musafir. Kemudian juga si laki-laki tadi berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Di mana mengangkat kedua tangan secara umum ini merupakan adab-adab berdoa. Dan dalam hadis Imam An-Nasai disebutkan Allah yang maha mulia
itu malu jika ada hambanya yang sudah mengangkat kedua tangannya, lalu dia mengembalikan tangannya dalam keadaan tangannya masih kosong. Lalu dikomentari oleh para ulama tentang hadis itu, bahwa itu menjadi dalil bahwa adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan, bahkan dia menjadi sebab dikabulkannya doa. Kemudian si laki-laki tadi, dia juga berdoa dalam keadaan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Itu bisa kita lihat dari kalimat wa'as'afa akbar. Laki-laki tadi dalam keadaan berdebu, kumel. Dia tidak menampilkan kesombongan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pun mengulang-ulang doanya, yaitu ketika dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Jadi semua atau beberapa hal yang dianggap menjadi sebab dikabulkannya doa, dia sudah mengumpulkan itu. Tetapi itu semua tidak berdaya. Itu semua seolah-olah ya mati langkah ketika berhadapan dengan makanan, minuman, pakaian, atau apapun yang haram-haram yang ada dalam kehidupan si laki-laki tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Ya, kita akan bahas masalah ini pertama dari sudut pandang Al-Qur'an. Ya. Baik, kita lihat hukum asal segala sesuatu adalah halal dan mubah. Apa ayatnya? Apa yang ada di muka bumi ini, baik darat, laut, udara, baik hewan, tanah, tumbuhan, bebatuan, semuanya Allah ciptakan buat kita. Sehingga dari ayat ini ada makna implisit, makna tersembunyi. Pada prinsipnya semuanya adalah halal. Ya, secara umum apa yang Allah ciptakan itu lebih banyak yang suci dibanding yang najis. Ya, karena ketika semua diciptakan buat kita, nah itu juga sebagai tanda kesuciannya, bukan sekedar tanda kehalalannya. Lalu kemudian dalam hadis, al-halalu ma'ahalallah fi kitabih. Halal itu adalah yang Allah halalkan dalam kitabnya, yaitu dalam Quran. Wal haramu ma'haramallah fi kitabih. Lalu kata Rasul, yang haram juga apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Adapun yang Allah diamkan, yang tidak dibahas halal haramnya, maka itu masuk area yang dimaafkan. Jadi sangat banyak ya hal-hal yang memang belum terbahas langsung secara rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena zaman berubah, peristiwa berkembang, maka ada hal-hal baru yang belum ada di zaman dulu, di zaman Rasul, zaman sahabat. Maka itu area atau wilayah yang dimaafkan. Silahkan kita berijtihad. Ya, silahkan kita berpikir keras dengan menggali dalil-dalil yang mirip. Ya, sehingga bisa kita simpulkan boleh atau tidaknya. Tetapi pada prinsip awalnya, ketika dia tidak dibahas, maka bara'atul asliyah. Kembali ke hukum asli, segala sesuatu adalah halal. Nah, saya ambil contoh, misal ada gelas ya. Ini gelas berisi air. Tetapi kita tidak tahu itu air apa. Ya, dalam keadaan belum jelas itu air apa. Apakah air putih, apakah sirup, apakah oli, ataukah khamr, minuman keras, atau mohon maaf air kencing manusia, kita nggak tahu. Bolehkah langsung kita katakan ini minuman terlarang? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan gambaran utuh. Karena yang namanya hukum, vonis hukum, itu merupakan cabang. Prinsip pertamanya adalah itu persepsi kita jelas dulu. Definisi jelas dulu, baru bisa dihukumi. Itulah yang oleh para ulama ya diistilahkan dengan al-hukmu far'un an tasawwurihi. Hukum atas sesuatu adalah cabang dari sesuatu itu sendiri. Yang namanya cabang dan ranting itu baru numbuh kalau batang utamanya ada. Batang utamanya nggak ada, bagaimana mungkin cabang numbuh? Nah,
Hukum itu cabang, artinya hukum belum bisa ada kalau batang utamanya yaitu definisinya tentang sesuatu itu belum ada. Nah, ketika definisinya belum jelas itu air apa, maka dia nggak bisa langsung dikatakan haram. Itulah yang dimaksud dengan wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Adapun hal-hal yang belum terdefinisikan dalam Quran dan hadis secara letterlock, kita tidak dibenarkan langsung mengatakan haram. Baik, dari ayat dan hadis tadi, ya para ulama kita ya mengatakan, ini ada 3 kaidah yang saya kutip di sini, walaupun kalimatnya berbeda, namun substansinya sama. Fama lam yubayyin tahrimahu falaysa bimuharram, wa ma laysa bimuharram fahuwa halal. Maka apa-apa yang belum dijelaskan keharamannya, maka itu tidak haram. Dan apa-apa yang tidak haram berarti halal. Yang kedua, al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadulla dalil ala adamil ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai adanya dalil yang menunjukkan hilangnya kemubahan tersebut. Ya, mubah halal ya. Sama ya, sama-sama dibolehkan. Yang ketiga, al-aslu fil asya'il ibahah illa idza ata ma yadullu ala tahrimi dzalika syai'. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah kecuali jika ada dalil yang menunjukkan haram. Jadi selama tidak ada dalil haram, maka selama itu pula dia boleh. Karena posisi penghalalan atau posisi orang yang mengatakan halal, dia lebih enteng, lebih ringan. Kenapa? Dia nggak dibebani untuk mencari dalil boleh. Karena ketiadaan dalil haram itu sudah menunjukkan kebolehan. Apalagi jika ada ya riwayat, baik ayat atau hadis yang jelas-jelas mengatakan boleh. Itu lebih menunjukkan kebolehannya. Seandainya tidak ada ya dalil yang mengatakan boleh atau haram, maka kembali ke hukum asal tadi. Nah, itu lebih ringan. Nah, berbeda dengan orang yang mengatakan haram. Jika ada orang yang mengatakan ini haram, ini nggak boleh, dia lebih berat posisinya, lebih susah. Kenapa? Karena dia dibebani, dituntut untuk menunjukkan bukti atau alasan. Apa alasan Anda mengatakan haram? Ya, baik. Jemaah sekalian, bisa kita simpulkan dari pembukaan tadi. Jadi pada asalnya semua makanan, minuman, perbuatan, akad-akad, perjanjian, kemudian muamalah adalah halal dan mubah. Kecuali ada dalil yang kuat dan jelas yang menunjukkan hilangnya kebolehan tersebut, baik ya menjadi haram atau menjadi makruh. Jadi dalilnya kuat dan jelas. Kalau kuat saja tapi nggak jelas, multi tafsir, nah itu memunculkan perdebatan. Atau jelas nggak muncul perdebatan, jelas ya penyebutan halal haram jelas, tapi dia nggak kuat. Secara riwayat dia lemah misalnya. Ini pun juga bisa memunculkan perdebatan. Nah, yang kita inginkan ketika dalil itu kuat dan jelas, maka itu yang kita sebut dengan istilah dalil qat'i, dalil yang begitu kuat dan jelas. Baik. Apa sih yang namanya dalil? Dalil itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, ini 4 dalil sumber hukum Islam yang disepakati oleh 4 madhab. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Ya, mereka berbeda bukan dalam 4 hal ini, tapi dalam sumber-sumber yang lain. Seperti misalnya istilahnya istihsan. Istihsan itu memandang baik sebuah perbuatan di mana perbuatan itu tidak ada dalil ayat dan hadisnya, tapi memang itu perbuatan juga sekaligus tidak bertentangan dengan Islam, walaupun tidak langsung berasal dari Quran dan Sunnah. Itu istihsan. Ya, apa dalil istihsan ini? Yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ma ra'a muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang di mata orang Islam itu baik, maka di sisi Allah juga baik. Nah, dari situ muncul yang namanya istihsan, yaitu anggapan baik. Nah, kalau di mata kaum muslimin, orang berilmunya mengatakan ini perbuatan baik, maka di sisi Allah juga baik. Walaupun perbuatan itu tidak memiliki sandaran langsung
dari Quran dan hadis. Contohnya apa dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita contohnya adalah yaitu misalnya hal-hal yang biasa kita lakukan di warga, seperti kerja bakti bulanan. Ini kalau lagi nggak pandemi nih, ya kerja bakti bulanan. Ada yang nuntut, ada dalilnya nggak? Iya tidak ada. Dalil khusus tentang kerja bakti bulanan, pekanan, 2 bulanan, tidak ada ayat, tidak ada hadis. Tapi perbuatan ini sesuai atau sejalan dengan watak Islam. Ini perbuatan baik. Itulah yang dikatakan istihsan tadi. Ya, lalu secara umum aktivitas itu sebenarnya sejalan dengan ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga hadis lain, dan juga hadis yang berbunyi at-tuhur syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Ya, contoh yang lain seperti misalnya perbuatan sebagian ibu-ibu, ya istri-istri kita yang kalau menjelang Lebaran mereka bikin kue Lebaran, lalu kue Lebaran itu pun dibagikan ke tetangga. Kadang nanti tetangga juga nggak lama kemudian dia bikin kue juga dan ngasih ke kita. Nah, aktivitas seperti ini kan nggak ada dalil khusus. Menjelang Lebaran hendaknya bikin kue segala macam. Ini bagian dari tradisi yang baik di negeri kita. Jadi secara dalil khusus tidak ada, namun secara nilai dia tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya, justru dia sejalan itu dengan hadis yang berbunyi tahadau tahabbu atau tahaddu tahabbu. Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Baik, itu contoh sumber hukum yang selain 4 tadi yang dimana para ulama masih terjadi perdebatan. Kemudian ya selama ya hal-hal tersebut tidak masuk kategori membahayakan atau kotor atau menjijikan, maka hal tersebut boleh tadi. Ya karena gini, ada aktivitas atau makanan atau minuman yang secara letterlek nggak disebut halal haramnya, tapi itu makanan minuman membahayakan. Maka dia masuk kategori diharamkan. Walaupun nggak ada ayat langsung secara tekstual menyebut makanan atau minuman tersebut. Ya, contoh misalnya ketika ada orang yang kena penyakit asam urat, ya tidak ada ayat atau hadis ya tentang misalnya membicarakan beberapa jenis makanan yang mengandung asam urat itu atau kolesterol. Misal bayam, kacang, lemak-lemakan atau jeroan misalnya. Tetapi kita tahu makanan ini makanan membahayakan bagi dia. Ya saat itu, maka makanan ini yang sebenarnya halal menjadi terlarang khusus bagi dia, tidak bagi yang lain yang sehat walafiat. Gula, makanan halal, tapi ketika buat orang yang kena diabetes dan berbahaya, maka karena ini koridornya membahayakan, maka buat dia terlarang, tidak buat yang lainnya. Dan juga yang kotor dan menjijikkan. Baik, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan tadi. Nah, kemudian kita masuk pada beberapa contoh. Makanan atau minuman yang lugas, yang tegas diharamkan dalam Al-Quran. Kita lihat ayatnya langsung menggunakan lafaz hurrimat. Hurrimat, ya, diharamkan. Alaikumul maitah, ya, atas kalian bangkai. Mau bangkai yang di darat, ya, atau yang di batu-batu, di udara, ya, burung misalnya, maka itu prinsipnya adalah haram. Waddam, dan darah. Jadi darah itu bukan hanya najis, tapi juga haram. Ya, misalnya darah di jemari kita keluar darah, ya entah kena silet, kena apa. Nah, biasanya ada orang yang mungkin refleks karena faktor kebiasaan, langsung itu darahnya di jarinya langsung diisep gitu supaya berhenti. Dan darahnya itu bukan dibuang tapi ditelan. Nah, ini nggak boleh karena tegas dalam Al-Quran Rasulullah Azza wa Jalla mengharamkan darah. Baik darah manusia atau darah hewan. Baik darah itu ya setelah ngucur lalu dibekukan, istilahnya marus gitu, atau langsung diminum bersama jamu-jamuan seperti darah ular. Buat sebagian orang yang punya keyakinan tertentu, dia minum jamu plus darah ular. Maka ini diharamkan. Kecuali yang tidak sengaja, seperti orang sakit gigi, cabut gigi, kemudian berdarah, ya dia berupaya untuk tidak menelannya, tapi ternyata ada juga yang tertelan walaupun sedikit, tanpa dia sengaja. Itu dimaafkan. Kemudian walahmul khinzir, ya daging babi. Walaupun
ayat ini nyebut daging, tapi ini berlaku untuk semua yang ada pada babi. Karena ada orang yang terlalu kaku mengatakan, oh ini yang diharamkan daging babi doang ya. Coba lihat ayatnya, kan lahmul khinzir, daging babi. Sementara babi itu kan bukan daging saja. Ada kulit, ada lemak, ada bulu. Nah, berarti selain daging halal nih, karena yang Allah sebut hanya daging. Nah itu pikiran seperti ini ternyata ada seorang muslim yang berpikir seperti ini. Ini kan bahaya. Padahal penyebutan daging ini mewakili yang lain. Ya sama seperti ketika orang kita, orang Indonesia mengatakan, aduh Pak Haji, lama banget nggak ketemu batang hidungnya. Tentu bukan hanya batang hidung doang maksudnya, tapi itu semuanya. Ya, saya tinggal bersama anak istri saya di daerah Depok, satu atap. Maksud satu atap adalah serumah. Ya, ini bukan menyatakan rumahnya dia atap doang, ada yang lain. Nah, ini ungkapan-ungkapan seperti ini ya di dalam Al-Qur'an pun ya banyak begitu. Seperti misalnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi adalah wajah Allah. Di situ disebut wajah Allah. Imam Ibnu Jauzi mengatakan yang kekal abadi adalah Allah. Walaupun disebut wajah, tapi kata Imam Ibnu Jauzi itu maksudnya ya Allah itu sendiri. Ya, walaupun disebut wajah di situ. Nah, sama ketika disebut daging babi ya babi maksudnya. Kemudian wama uhilla li ghairillahi bihi, dan juga diharamkan yaitu hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Dia motong bukan bismillah misalnya. Dia menggunakan bismi yang lain dengan nama yang lain. Misal untuk arwah nenek moyang, untuk apa tuh istilahnya? Tumbal ya, dia pengen bikin gedung, dia bikin proyek tertentu supaya proyeknya nggak diganggu apa, nah, ditanamkan kepala kerbau di situ. Walaupun udah di zaman modern di abad 21 kayak begini masih ada kaum muslimin yang masih percaya yang kayak begituan. Ini menunjukkan bahwa PR pembenahan akidah umat Islam itu belum selesai. Ya, masih banyak tugas para ulama, para dai, pengurus masjid juga untuk sama-sama membenahi masyarakat. Kemudian wal munkhaniqah, yaitu hewan yang tercekik, yang matinya tercekik. Ya, kambing talinya kebangetan pendek yang diikat bagian leher. Begitu dia makan ke bawah kagak nyampe, dipaksa. Ya, lama-lama melintir-melintir kecekek juga mati. Nah, ini haram jadinya. Wal mauqudhah, yang terpukul. Wal mutaraddiyah, yang terjatuh. Penatihah, yang ditanduk, ya seperti ayam disabung, ya ada jaluk, malah ada saya pernah lihat itu bukan hanya jaluk tapi ditaruh pisau. Pisau diikat di kaki ayamnya, itu mereka mengadu. Ya, ketika ini ya terjadi, lalu kemudian ya salah satu ada yang mati, maka ini haram karena tidak tersembelih secara syar'i. Atau kambing yang diadu sehingga saling tanduk di antara mereka lalu mati, maka ini termasuk yang diharamkan. Wa ma akalas sabu, atau hewan yang diterkam dimakan oleh hewan buas lalu hewan itu mati. Ya, maka ini juga terlarang. Illa, kecuali. Nah, ini ada area yang dikecualikan. Madzakaitum, itu apa-apa yang sempat kamu sembelih. Jadi ketika hewan-hewan ini sekarat, belum sampai mati, kita sempat menyembelihnya secara syar'i, maka itu hewan tetap halal. Tadi yang tercekek, ternyata itu hewan, itu kambing misal, masih hidup, masih meronta-ronta gitu. Nah, buru-buru kita sembelih dengan cara Islam, maka ini halal. Atau hewan-hewan lain juga seperti itu. Wa ma dzubiha 'ala nusuk, atau ya yang disembelih untuk nusuk. Nusuk jamaknya ansab. Itu untuk sesajen. Walaupun itu hewan halal. Ayam hewan halal, kambing hewan halal, ya apalagi unta hewan halal. Ternyata disembelihnya untuk persembahan, ya taruh di batu, taruh di bawah pohon sesajian. Ini an-nusuk. Wa antas taqsimu bil azlami dzalikum fisq. Ya, atau yaitu hasil dari mengundi nasib. Azlam itu di zaman Rasulullah bentuknya adalah panah. Tapi panahnya tanpa ada bulu, kan biasanya panah kan di belakangnya dikasih bulu ya kalau zaman dulu tuh. Nah, ini kayunya aja. Kemudian di panah itu ada tulisan la taf'al, jangan kamu lakukan. Panah yang satu lagi ada tulisan if'al, lakukan. Nah, dua-duanya ditaruh di sebuah kotak. Kemudian
mereka akan memejamkan mata dan mengambil panah itu. Ya, mana yang keambil, itulah jawaban buat mereka untuk mengambil sikap. Contoh, mereka pengen menikahkan anak. Jadi nggak nikahin anak, itu keputusannya bukan hal-hal yang sifatnya rasional, ya, tetapi keputusannya tadi, ya, tergantung apa yang keambil dari panahan tersebut. Ya, mereka pengen safar, pengen jalan, tapi cuaca mendung. Jadi apa enggak nih? Nah, cara mereka memutuskan jadi apa enggak dengan cara tadi juga. Jika yang keambil adalah la taf'al, jangan lakukan, ya enggak jadi dia. Kalau yang keambil adalah if'al, lakukan, maka dia jadi. Nah, ini terjadi di masa Arab Jahiliyah dan dihapuskan oleh Islam. Dan ini masuk kategori rijsun min amali syaitan, yang perbuatan kotor, perbuatan setan. Baik, dari satu ayat tadi, jamaah sekalian, kita bisa nyimpulin, ya, kita kumpulkan ada 7. Yang pertama, semua bangkai itu haram, yaitu yang matinya enggak disembelih secara syar'i kecuali ikan dan belalang. Karena ikan dan belalang ini, ya, dalam hadis, ya, Imam Ibnu Umar dalam hadis Imam Al-Hakim dan Tirmidzi, uhillat lana maitatan, dihalalkan buat kita 2 bangkai, yaitu al-hut wal jarad, ikan dan belalang. Yang kedua, darah, baik darah manusia dan hewan. Yang ketiga, babi, semua bagiannya. Ya, mohon maaf, jamaah sekalian, ini perlu kita ingat-ingat, ya, karena kalau kita datang ke daerah tertentu, seperti saya ambil contoh waktu saya tinggal di Kalimantan itu, ada daerah namanya Singkawang. Nah, Singkawang itu, mohon maaf, cukup banyak Chinese-nya, ya. Bukan cukup banyak, memang dominan. Ya, di sana banyak yang jual nasi goreng, mie goreng gitu. Itu di tendanya tertulis 100% halal, tanpa babi. Nah, dalam Islam nggak cukup sekedar tanpa babi, tapi bagaimana dengan minyaknya, bumbunya, wajannya, variabel ini yang bisa jadi tidak ada dalam pikiran mereka. Karena standarnya beda antara kita dengan mereka. Mereka berpikir halal itu yang penting nggak pakai babi. Padahal kalau dalam kita halal bukan hanya nggak pakai babi, tapi semua yang terkait dengannya atau semua yang terkait dengan keharaman kita harus bebas harusnya. Tapi ternyata mereka tidak. Minyaknya masih pakai juga, wajannya mungkin bekasnya pakai babi juga. Kemudian yang keempat, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kelima, hewan yang mati tercekik tadi, terjatuh, tertanduk, diterkam hewan buas, kecuali yang sempat disembelih. Yang keenam, sembelihan untuk berhala, ya, sajen, tumbal, dan semisalnya. Yang ketujuh, hasil dari mengundi nasib. Baik, dan mengundi nasib ini bukan hanya contoh yang panah tadi, ya, zaman sekarang pun banyak. Ya, bisa judi koprok, ya, istilahnya, atau perjudian yang lainnya, atau yang modern yang sering terjadi, mohon maaf, di bursa efek. Ada sebagian orang yang dia beli saham bukan pengen beli saham sebenarnya, tapi dia sedang mengundi nasib. Begitu saham sebuah perusahaan sedang jatuh harganya, ketika pembukaan di pagi hari dia beli, dia borong. Begitu penutupan di sore hari, ya, itu saham naik, ternyata langsung buru-buru dia jual lagi, ya, kemudian dia dapat keuntungan di situ. Jadi dia bukan benar-benar seperti orang yang pengen nanam saham. Orang yang nanam saham itu ngambil keuntungan jangka panjang, ya, tapi orang-orang kayak tadi itu, ya, dia emang sedang benar-benar berspekulasi, ya, sehingga ini masuk kategori dia sedang mengundi nasibnya. Baik. Kemudian ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, khamr, wal maisir, kemudian judi, wal ansab, yaitu sesajian tadi, wal azlam, yaitu mengundi nasib, rijsun, ini adalah kotor. Ada yang mengartikan rijsun ini rijzun, azab, seperti Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan rijsun adalah najasun, najis, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Naisaburi. Jadi tentang rijsun ini, walaupun di Al-Quran terjemah sering diartikan kotor, ya, namun para ulama menjelaskan bukan hanya bermakna kotor, ada yang mengartikan juga najis. Min amali syaitan, ini perbuatan setan semuanya. Wajtanibuh, jauhkanlah, la'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah, dari ayat ini, ya, secara mantuk tekstual tegas haramnya 4 aktivitas ini. Ya, yang kemudian muncul perdebatan bukan keharamannya, tetapi apakah
benda-benda yang ada pada 4 hal ini menjadi barang najis. Karena ada kata rijesun ini, yang sebagian mengatakan najis. Nah, dari sinilah nanti berujung pada hukum alkohol yang ada pada khamr, ya, atau hukum alkohol itu sendiri yang kita pakai, kita gunakan dalam sanitizer atau Revanol atau semisal itu, ya, obat-obatan. Nah, jumhur ulama mengatakan khamr itu selain dia haram diminum, tapi juga najis disentuh. Ini pendapat mayoritas. Secara zat dia najis disentuh. Dalilnya adalah kata rijesun ini. Ya, ulama yang lain mengatakan bahwa khamr itu bukan najis disentuh, tapi dia najis maknawi. Secara perbuatan meminumnya itulah yang najis dan haram sekaligus. Kenapa? Karena ketika khamr dikatakan najis secara materi, secara fisik, secara zat, maka kita akan berbenturan dengan realitas sejarah. Di hadis Ibnu Hibban, ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi langsung menumpahkan minuman keras mereka yang di botol, yang di drum, sehingga Madinah itu diceritakan sampai banjir minuman keras. Ya, yang namanya banjir, sedikit atau banyak kena cipratannya. Ya, logikanya kalau memang itu najis, harusnya kan para sahabat Nabi buangnya ke lubang, bikin selokan gitu. Tapi mereka langsung aja menumpahkan. Maka itu menjadi tanda atau bukti bahwa minuman keras itu najisnya bukan najis fisiknya, bukan najis bendanya, tapi najis perbuatan mabuknya. Ya, hal ini sama seperti ayat misalnya fajtanibu rijzam minal autsan. Jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Maksudnya bukan bendanya, bukan kayu dan batunya sebagai bahan dasar bikin berhala. Yang najis itu perbuatan nyembah berhalanya. Nah, dari situlah sebagian ulama mengatakan bahwa minuman keras itu dia haram diminum, tapi secara benda dia tidak najis disentuh. Sama seperti judi di sini. Judi itu haram dan najis menikmati hasilnya. Tetapi semata-mata bendanya, uang judi yang berupa uang kertas atau uang logam, ini benda-benda suci. Kertas itu benda suci, kemudian logam juga benda suci. Yang makna najis adalah aktivitas menikmati hasil perjudiannya. Itu yang diperdebatkan para ulama. Nah, adapun alkohol, ya menurut ulama modern saat ini umumnya, baik yang di Mesir, yang di Saudi, atau yang di mana, termasuk di Indonesia, ya itu benda-benda suci. Ya, baik alkohol yang digunakan dalam kepentingan medis, ya, atau yang lainnya, selama bukan untuk kepentingan khamr. Apalagi untuk alkohol-alkohol yang munculnya secara alami, bukan dicipta dengan fermentasi seperti yang ada pada duren, yang ada pada nasi. Nasi pun juga mengandung. Ya, kemudian yang ada pada buah atau es jus yang kita pun juga minum. Maka ini yang munculnya alami, ini tidak bisa dihindari. Para ulama pun mengatakan tidak ada masalah. Yang haram itu adalah yang memang disengaja untuk dimunculkan dengan fermentasi itu, yang sedikit atau banyaknya, maka dia tetap haram walaupun tidak memabukkan, apalagi memabukkan. Baik. Kemudian ayat yang lain. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diharamkan buat mereka hal-hal yang kotor, menjijikkan. Kalau ini nggak ada beda pandangan para ulama tentang bahwa yang kotor itu haram. Yang mereka berbeda adalah batasan sesuatu dikatakan kotor atau menjijikan. Karena kadang ini sifatnya sangat individualistik, ya, sangat personali, masing-masing orang berbeda. Jijik kata sebuah negeri, tapi bagi negeri lain tidak menjijikan. Contoh keong bekicot yang biasa nempel di rumah kita ketika musim hujan. Kita lagi nyapu-nyapu pagi-pagi ada keong, jijik kita melihatnya. Di negeri kita kayak gitu. Ya, tetapi di Perancis itu bukan hal yang menjijikan, malah itu menjadi makanan favorit sebagian penduduk mereka dan dianggap berprotein tinggi. Atau misalnya jijik bagi sebuah suku, tapi tidak bagi suku yang lain. Atau jijik bagi individu tertentu, tapi tidak pada individu yang lain. Nah, karena batasan inilah yang tidak ada hal yang baku, maka muncullah nanti namanya perdebatan. Maka kita tidak kaget ketika sebagian ulama ada yang tidak mengharamkan, kecoa, fa'run, tikus,
kemudian ulat belatung ya, atau cacing ya, seperti mazhabnya Imam Malik ya. Bagi Imam Malik ini bukan hal yang haram. Pertama, ayat hadis tidak menyebut. Adapun masalah menjijikkan karena dia sifatnya beda-beda masing-masing orang, maka dia tidak menjadi langsung dikatakan haram, tidak. Nah, ini yang kemudian berbeda. Sebagian mengatakan bahwa jijik itu standarnya bukan standar masing-masing orang, tapi ada standar tetap, itu standar orang Arab. Ini kalau kita buka literatur sebagian ahli fikih begitu. Yang jijik menurut orang Arab, maka itulah yang diharamkan. Karena ayat ini turun di sana. Namun pendapat ini juga tidak berarti nggak dikritik juga para ulama lain. Kenapa? Karena hal-hal yang ada di Arab, misal hewan-hewan ya, itu belum tentu ada di sini. Sebagaimana yang ada di sini, belum tentu ada di sana. Ya, di Arab sana yang namanya hutan dan rawa jarang, ya rata-rata adalah gurun. Sehingga hewan-hewan yang sifatnya rawa, yang rata-rata menjijikan begitu, itu mereka nggak jumpai gitu. Sehingga nggak cukup distandarkan menurut standar orang Arab. Nah, sekarang saya ambil contoh di sini, silakan lihat di bawah ini ya. Ini dari Imam Al-Qurtubi, dia mengutip standar dalam mazhab Syafi'i. Ya, contoh standar dalam mazhab Syafi'i yang menjijikan itu kayak apa. Wa yara al-khaba'its lafzan amman fil muharramat bisyar'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, ya al-khaba'its itu lafaz yang umum pada hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Jadi semua hal yang diharamkan syariat otomatis menjijikan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, mungkin ketika dia diharamkan, dia tidak menjijikan. Itu pasti menjijikan. Ya, fil mutaqadzarat, ya, dalam masalah apapun yang kotor-kotor. Maka fayuharim al-aqarib, diharamkan yang namanya kalajengking, wal khanafis, kumbang, wal wazab, cicak, wa majra hadzal majra, dan apapun yang semisal ini. Ini contoh dari mazhab Syafi'i, dan nampaknya yang dari mazhab Syafi'i ini nampaknya lebih ihtiyaton ya, lebih hati-hati ya, boleh kita jadikan sebagai pegangan. Kemudian beberapa contoh yang terlarang dalam sunnah. Tadi kita ngambil contoh beberapa ayat ya, kurang lebih 3 ayat. Nah, sekarang kita coba ambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang tegas menggunakan kata haram. Innallaha jalla sana'uhu haramal khamra. Allah Azza wa Jal mengharamkan khamr, minuman keras. Wasamanaha, dan hasil jual belinya. Ya, atau kalau bahasa umumnya bisnis dah, ya bisnis minuman keras pokoknya. Mau jadi penyedia bahan bakunya, mau jadi pembuatnya, distributornya, yang punya pabriknya, yang nyewain tempatnya, yang menandatanganinya. Ya, maka ini semua berkolaborasi dalam hal tersebut. Kemudian wa harramal maitata, dan Allah juga mengharamkan bangkai, wasamanaha, dan juga jual belinya, hasil jual belinya. Wa harramal khinzir wasamanahu, dan mengharamkan babi dan hasil jual belinya. Jamaah sekalian, memang ada kondisi dilema bagi seorang pejabat muslim di mana dia menjadi pejabat di daerah mayoritas non muslim. Ya, dia pejabat muslim. Ya, anggaplah muslim yang soleh lah gitu ya, muslim yang taat. Nah, yang namanya pejabat itu kan bukan hanya milik kaum muslimin saja. Kita tahu ya, namanya pejabat itu milik seluruh warganya. Nah, warganya kan heterogen, ada yang muslim, ada yang non muslim. Di mana standar non muslim halal haramnya beda sama kita. Ya. Nah, ternyata misalnya ada non muslim pengen bikin peternakan babi. Nah, tentu dia butuh yang namanya izin usaha kan begitu. Ya. Lalu dia pun mendatangilah kantor, anggaplah kantor bupati atau kantor wali kota atau yang terkait untuk bikin atau minta surat izinnya. Yang nandatangani tentu pejabat-pejabat yang muslim ini. Ini gimana? Apakah si pejabat ini ikut andil dalam bisnis ini atau tidak? Nah, inilah yang saya katakan tadi, perlu nampaknya ijtihad baru bagi ulama hari ini untuk menyikapi para pejabat-pejabat yang memang dia tinggal di tempat-tempat seperti itu. Ya, kalau dia langsung mengatakan enggak, saya nggak mau nandatangani, ini haram bagi agama saya. Nanti akan dibantah oleh si yang minta izin itu, loh, ini kan bagi agama Bapak, bagi agama saya ini kan halal, Pak.
Saya warga Bapak juga, jangan sampai Bapak hanya menganggap warga adalah agama yang seagama doang sama Bapak. Nah, ini kan menjadi masalah. Nah, ini butuh diskusi lagi para ulama kita. Walaupun kalau kita lihat dalam fikih mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi mengatakan yang namanya bisnis hal-hal yang haram itu jika dilakukan oleh orang kafir saja, ya, maka ketika ada orang Islam di situ, maka orang Islam itu tidak kena dosanya. Ya, selama dia melakukan atau dia ada di situ dalam kondisi di hati membencinya. Nah, termasuk pejabat tadi ketika dia menandatangani, ya deh saya teken juga peternakan babi itu. Selama dia di hatinya tidak meridhoi, di hatinya dia tidak suka, ya ini nahi mungkar di hati, maka itu sudah cukup bagi dia tidak berdosa. Ini dalam mazhab Hanafi demikian. Ya, taib. Kemudian kita lihat hadis yang kedua. Innallaha azza wa jal idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihi thamanahu. Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka haram pula pada jual belinya, hasil penjualannya. Nah, kalau hadis yang pertama ini sudah nyebut 3 sampel. Ya, 3 sampel, minuman keras, bangkai dan juga babi. Nah, kalau ini nggak pakai sampel, pokoknya seluruhnya. Yang haram, maka haram pula jual belinya. Nah, sehingga hadis yang kedua, ini menjadi payung buat yang lain. Pokoknya apapun yang diharamkan untuk dimakan, maka dia haram juga untuk dijual belikan. Nah, bagaimana kalau kasusnya yang haram buat dimakan itu dibeli bukan buat dimakan oleh manusia, tapi memang ada keperluan, ada maslahat buat manusia, walaupun bukan buat dimakan. Apa contohnya? Alkohol tadi. Alkohol nggak dimakan, nggak diminum, tapi untuk obat oles, puput, puser bayi, luka-luka. Nah, untuk itu, maka jual beli alkohol saat itu nggak ada masalah, karena memang dia bukan untuk mabuk, ya, tapi ini untuk maslahat kesehatan manusia. Itu pengecualian. Nah, ini bukan hanya alkohol, tapi juga mungkin dalam hal-hal lain yang memang untuk maslahat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya sa'altu Jabiron an thamanil kalbi wasinawr qol zajarun Nabi alaihi salatu wasalam an dzalik. Aku bertanya kepada Jabir tentang penghasilan dari jual beli anjing dan kucing. Nah, kan lagi ramai juga nih orang jual beli kucing, ya kucing-kucing yang cakep-cakep tuh. Ya, lalu beliau berkata, Jabir berkata, zajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasul melarang hal itu. Nah, untuk jual beli anjing, hadisnya bukan hanya ini, ya, tapi juga ada hadis yang lain yang memperkuat keharamannya. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an thamanil kalbi. Rasulullah melarang hasil penjualan anjing. Wah mahril bagi, ya hasil penghasilan wanita pelacur. Wahulwanil kahin, dan hasil perdukunan, upah perdukunan. Nah, jemaah sekalian, lalu bagaimana dengan kucing nih? Ya kalau ini udah jelas lah. Orang tahu kotor dan kejinya gitu kan. Tapi untuk kucing gimana? Ini kan juga menggunakan kata-kata larangan. Apakah implikasi larangan dalam hadis ini bermakna haram? Nah, jamaah sekalian, ternyata para ulama mengatakan makna larangan dalam hadis ini bukan makna larangan haram khusus untuk kucing. Kalau anjing kan ada di hadis yang lain masalahnya. Khusus untuk kucing, makna larangan dalam hadis ini menurut jumhur ulama adalah larangan tanzih. Apa tanzih? Yaitu makruh yang mendekati boleh. Bahkan dia menjadi boleh dan sah jika memang bermanfaat. Ya, baik. Apa sih alasannya? Kan bukankah ini hadis jelas-jelas melarang? Ya, kata mereka yang namanya larangan itu belum tentu bermakna haram kecuali jika dibarengi ya penyebutan apa dosanya, apa siksanya. Nah, ternyata dalam masalah jual beli kucing ini nggak disebut apa dosanya, apa siksanya. Maka itu tanda, itu larangannya hanyalah larangan etika dan adab. Karena kucing itu hewan yang kata Nabi, tawafuna alaikum. Senantiasa ngiter-ngiter keliling-keliling di rumah kalian. Jadi itu hewan yang mudah didapatkan. Nggak usah pakai jual beli segala. Ya, sehingga dianggap ini jual beli yang sebenarnya tidak perlu, tidak penting. Itulah kenapa dia dilarang. Ya, dan ini pendapat mayoritas ahli fikih. Ya, kecuali di antara sahabat Nabi seperti misalnya Abu Hurairah, dia tetap mengharamkan. Tawus, Zaid bin Zaid dan seterusnya. Ini para ulama yang mengatakan haram jual beli kucing.
Baik. Imam Ibnu Abdul Bar menjelaskan tentang hadis-hadis di atas, kata dia, wa jami'ul ulama ala tahrimi bai'id dam. Ya, umumnya para ulama mengatakan haramnya jual beli darah. Lalu bagaimana dengan PMI, Palang Merah Indonesia? Nah, kita berharap yang dilakukan oleh PMI ketika darah itu didistribusikan kepada pasien yang membutuhkan, lalu ada uang yang harus dikeluarkan, ini bukan uang beli darah, ya, sebab jual beli darah diharamkan dalam Islam, atau jual beli organ. Misal ada orang cangkok ginjal, cangkok jantung, ini juga diharamkan jual beli organ. Ya, tapi yang dibayar saat itu bukan darahnya, tetapi jasa donor, jasa alat-alatnya. Ya, karena namanya donor kan nggak dilukai, dikeluarkan, diplastikin begitu, tapi ada tekniknya gitu. Kita tahu ada orang yang ngurus, ada alatnya, kemudian ada perawatan darah, karena darah itu juga nggak langsung dipakai, biasanya kan disimpan dulu. Maka jika ini membutuhkan biaya perawatan, biaya itu semua, maka yang dibayar adalah jasa mereka. Sama seperti ini, air. Dalam Islam itu ada 3 hal yang nggak boleh dijual belikan sebenarnya. Darah, organ tubuh gitu. Yang kedua, yaitu air, kemudian api, lalu kemudian rumput. 4 totalnya ya. Nah, air, faktanya kita beli air galon, ya, kita beli air gelas atau botol ya buat acara-acara kita juga gitu. Nah, sebenarnya yang kita beli bukan airnya, tetapi biaya jasa transportasinya, penyedotannya, penyaringannya, pengemasannya hingga sampai ke rumah kita. Nah, kalau itu konteksnya, maka fuqaha zaman modern mengatakan itu tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai dikatakan jual beli airnya. Ya, sama seperti listrik. Yaitu diibaratkan seperti api dalam hadis tersebut. Listrik itu dalam Islam hakikatnya dia harusnya gratis. Tetapi karena itu ada biaya untuk menghasilkan listrik itu sendiri butuh biaya. Iya, kemudian alat-alatnya yang juga nggak murah itu mahal gitu hingga sampai memunculkan jutaan volt atau apalah untuk kita. Maka ini yang dibayar bukan apinya, bukan listriknya semata-mata, tapi biaya jasanya itu. Kemudian wal khamri, ya haramnya jual beli minuman keras. Wa fi dzalika aidan dalilun ala tahrimi bai'il adhirat. Ini juga menjadi dalil haramnya jual beli keperawanan. Ya maksudnya adalah perzinahan. Wasairi najasat, dan juga ya jual beli semua hal yang najis. Nah, bagaimana dengan orang yang jual beli pupuk kandang? Dia punya kebun, punya taman depan rumah, pengen subur, pupuk kandang. Nah, jamaah sekalian, pupuk kandang kan dari kotoran hewan. Nah, hewan itu ada 2 model. Ada hewan yang boleh dimakan dan hewan yang enggak boleh dimakan. Nah, hewan yang boleh dimakan seperti ayam, kambing, dan semisalnya sapi, ya, kotorannya itu menurut mayoritas ulama dia suci, bukan kategori kotoran najis. Kecuali mazhab Syafi'i. Memang mazhab Syafi'i sangat ketat. Dari mana dalilnya? Kotoran hewan yang bisa dimakan, ya, bukan kotoran yang dimakan, maksudnya daging hewan yang bisa dimakan, kotoran hewan itu suci. Dari mana dalilnya? Yaitu ketika Rasul sholat di kandang kambing. Ya, dalam hadis Bukhari, Rasul sholat di kandang kambing. Nah, kandang kambing sebersih-bersihnya dibersihin, ya sisa-sisa kotorannya ada. Nah, itu tanda bahwa dia suci. Kemudian juga dalam hadis Bukhari ketika Rasul mengizinkan kaum Uqal dan Uroniyun, ya mereka meminum kencing unta sebagai obat ketika mereka kena sakit. Nah, ini menjadi dalil buat jumhur, bahkan mereka mengumpulkan sampai 15 dalil bahwa kotoran dari hewan yang dagingnya bisa dimakan itu adalah suci. Ya. Nah, sehingga ketika kotoran itu dijadikan sebagai pupuk kandang lalu dijual belikan, maka dia nggak termasuk kategori najis yang dilarang dijual belikan. Adapun jenis hewan yang kedua, yaitu hewan yang dilarang untuk dimakan, maka kotorannya najis. Ini sepakat semua ulama. Ya, ini sepakat semua ulama. Maka yang kayak begini nggak boleh dijadikan, dijual belikan, walaupun dalam bentuk pupuk. Walaupun bukan untuk dimakan. Kemudian, wama la yahilu akluh. Dan juga apa-apa yang tidak halal untuk dimakan. Kayak ini sama dengan yang tadi. Jadi, ya kita diharamkan ya babi, bangkai, homer, darah dan lainnya, maka haram pula jual belinya. Begitu pula ketika haram perzinahan, ya juga haram bisnisnya. Nah, ini penting nih buat para kepala daerah. Jangan sampai, mohon maaf, salah satu PAD, penghasilan asli daerahnya, itu berasal dari pajak lokalisasi. Baik lokalisasi perjudian atau perzinahan. Anggaplah gede, dia paling gede bayar pajaknya.
Inilah barangkali kenapa bikin jalan kita nggak pernah awet, rusak mulu, bikin jembatan rusak nggak pernah awet. Ternyata bukan semata-mata masalah semen atau betonnya, ya, tapi juga karena ketidakberkahan hasil pendanaannya, karena diambil dari pajak hal-hal yang Allah haramkan. Ya, jarang kita berpikir ke sana. Kebanyakan kalau ada rusaknya jalan, ya kita berpikirnya paling ini dikorupsi. Apalagi tadi ya mungkin rasio semen kayak pasir dan betonnya nggak beres. Oke, bisa jadi itu. Tapi juga jangan lupa mungkin itu juga berasal dari uang-uang yang haram sebenarnya, karena kita ngambil pajak dari hal-hal ini. Ya kemudian ya haramnya patung, lukisan atau makhluk bernyawa yang utuh, bukan yang enggak utuh, maka haram pula jual belinya. Ya, nyanyian yang cabul-cabul, ya, perdukunan anjing, maka haram pula penghasilan darinya. Nah, kalau patung atau lukisan yang tidak utuh, yang terpotong setengah badan misalnya, itu nggak ada masalah. Berdasarkan hadis Imam Abu Daud ketika malaikat Jibril ingin masuk ke rumah Rasul, malaikat Jibril nggak jadi. Kenapa? Karena di rumah Rasul ada patung. Rasul bilang copotin kepalanya, ya, supaya dia bentuknya nggak lagi seperti patung. Kemudian ada tirai gambar makhluk hidup, burung. Nabi bilang lepas, copotin juga. Malaikat Jibril bilang copotin. Dan di rumahmu ada anjing, keluarkan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada patung makhluk hidup tadi dan juga adanya anjing. Khususnya yang lengkap. Tapi kalau nggak lengkap seperti hadis tadi itu dibolehkan. Baik yang dipotong bagian kepala atau apapun yang membuat dia tidak lagi dikatakan patung makhluk hidup. Karena makhluk hidup tidak ada yang dalam keadaan setengah badan pada kenyataannya. Apalagi bagian kepala begitu. Kemudian sedangkan untuk yang ada hajat dan maslahat seperti jual beli alkohol untuk kepentingan medis ini nggak apa-apa. Adapun jual beli kucing, ini yang sudah saya sebut tadi, Imam Nawawi mengatakan semua mazhab ulama mengatakan boleh dan sah jika memang bermanfaat. Nah, ini kata kuncinya, jika memang bermanfaat. Adapun hadis larangan tersebut jika tidak bermanfaat dan larangan tanzih, ya sepantasnya nggak dilakukan karena memang kucing itu hewan yang mudah didapatkan. Baik, yang bilang haram juga ada ini, ya Abu Hurairah, Tawus, Mujahid dan lain. Tapi ini pendapat minoritas lah sedikit. Kemudian dari hadis dari Ubadah bin Samit, anna Rasulullah SAW qada alla darara wala dirar. Ya Rasul menetapkan nggak boleh mencelakai, merusak, membahayakan orang lain dan diri sendiri. Sehingga aktivitas bikin bahaya, bikin kerusakan untuk diri sendiri dan orang lain itu diharamkan dalam Islam. Ya, nyebrang jalan meleng sembarangan, ini nggak boleh. Bukan hanya nggak boleh secara akal manusia, secara syariat juga nggak boleh. Ngelawan arus, naik motor, naik mobil, apalagi. Ya, ini juga sebenarnya bukan hanya larangan lalu lintas, ini larangan syariat karena dia membahayakan orang lain juga. Kecuali oleh pihak Polantas sudah diatur sedemikian rupa, lalu dibolehkan oleh mereka, diatur supaya nggak bikin bahaya, nah itu lain cerita. Ya. Nah, Imam Ibnu Arabi mengatakan, qala ulama una qad yadkhulu fi hadzal hadis wujuhun minad darar. Ya, hadis ini ya telah mencakup di dalamnya segala model, segala jenis, segala hal yang namanya doror, bahaya. Baik bahaya kepada jiwa, bahaya kepada harta, bahaya kepada fisik kita, bahaya kepada akal kita, ya bahaya kepada keluarga, ya dan orang lain, maka ini semua diharamkan dalam Islam baik sedikit atau banyak. Maka makanan, minuman, aktivitas apapun yang membawa celaka dan bahaya, ya ini terlarang. Seperti narkotika, ganja, rokok juga. Ya, rokok ulama modern sekarang hari ini kebanyakan rata-rata mengharamkan. Ya, sebagian mengatakan makruh. Dulu ya waktu abad-abad dulu atau mungkin awal abad 20 rata-rata masih memakruhkan. Ya, para ulama seperti selevel Syekh Mahmud Shaltut, ya, mantan mufti Mesir, kemudian Said Hawa, Hasan al-Banna, ya mereka mengatakan makruh. Kenapa? Karena zaman dulu penelitian tentang rokok belum seramai sekarang, ya sehingga mereka mengatakan makruh, nggak haram. Nah, zaman sekarang ketika ada penelitian baru dan cukup banyak jurnal-jurnal yang menulis, bukan sekedar tulisan ilmiah yang liar terjadi di medsos, tapi emang jurnal ilmiah yang diakui. Ternyata rokok itu sampai ada 3.000 racun, 200 yang lebih berbahaya dibanding asap knalpot motor segala macam.
Akhirnya itu menjadi bahan buat para ulama dengan kaidah ini, dengan hadis ini, bahwa dia menjadi terlarang, bukan sekedar makruh. Ya. Atau kadang ada larangan dan bahaya yang spesifik ya pada seseorang tapi tidak pada orang lain. Tadi kita ambil contoh asam urat sama gula, yang dimana buat sebagian orang itu makanan terlarang atau bahaya, bagi orang lain tidak bahaya. Maka saat itu terlarang bagi orang-orang yang membahayakan. Bukan karena haram secara zat, ya, tapi haram secara dampaknya. Hadis yang lain. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam an kulli dzinabin minasiba wa an kulli dzi mikhlabin minat-thair. Ya, Rasul melarang memakan semua hewan buas yang bertaring dan semua bercakar dan jenis burung. Nah, di sini ini cerdasnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasul tidak menyebut nama hewan. Karena Rasul tahu tidak semua hewan pernah dia lihat. Maka Rasul cukup menyebut koridornya aja, yaitu hewan buas yang bertaring. Sehingga dari sini kucing, anjing, beruang, ular masuk gitu. Ya, ini merupakan anutan atau pilihan pendapat mayoritas ulama kecuali Malikiyah tadi. Ya, di mana Malikiyah tidak mengharamkan ular. Ya, Malikiyah tidak mengharamkan ular, singa, macan, ya gajah, mohon maaf, kirdun, kera. Kera mereka juga mengatakan tidak haram, itu makruh. Buaya pun halal bagi mereka. Ya, Hambali juga mengatakan buaya itu halal. Jadi kalau ada laki-laki makan buaya, jadi kayak orang buaya makan buaya begitu. Baik. Ya, begitu pula larangan memakan daging burung buas seperti ini diharamkan. Tapi menurut Malikiyah pun juga tidak haram. Ini informasi ya tentang Malikiyah ini saya sampaikan sebagai wacana ilmu saja, bukan untuk dipraktekkan ya. Apalagi dipraktekkan di negeri kita ini akan memunculkan fitnah. Ya. Baik, jemaah sekalian. Untuk bagian ini insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi materi kita emang cukup panjang. Ya semoga kita bisa ketemu lagi di bagian yang kedua. Sebab kalau terlalu panjang juga khawatir overload, luber, nggak semuanya masuk. Ya, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kaidah hewan yang dilarang dibunuh, maka dilarang dimakan dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator dulu. Barangkali ada diskusi. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya banyak sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kami persilakan kepada jamaah sekalian yang hadir untuk pertanyaan. Dipersilakan. Kami persilakan bagi jamaah sekalian yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak Ustadz mau tanya, bagaimana vegetarian menurut Islam? Terima kasih. Baik. Jazakallahu khairan. Tentang vegetarian, yaitu orang yang hanya mau makan sayur-sayuran ya tanpa ada yang daging ya, hewan. Ini perlu dirinci dulu. Rincian pertama adalah jika dia melakukan itu dengan dasar medis dan kesehatan saja, bukan dasar keyakinan atau ideologi tertentu. Ya memang dia menjauh untuk makanan yang berasal dari hewan dengan dasar medis, dengan dasar perhitungan gizi saja. Maka yang seperti ini nggak ada masalah. Dia tidak termasuk orang yang telah mengharamkan yang Allah halalkan. Karena kita emang terlarang menghukumi haram apa-apa yang Allah halalkan. Ya, la tuharrimu ma ahalallahu lak. Jangan kamu haramkan, kata Allah, apa-apa yang Allah halalkan untukmu. Nah, ini rincian pertama. Rincian kedua, ada orang yang menjadi vegetarian itu karena memang dia ada keyakinan tertentu tentang hewan. Hewan ini nggak boleh dimakan, hewan itu nggak boleh dimakan. Ya, jadi yang kayak beginilah yang terlarang karena dia telah mengharamkan yang Allah halalkan. Nah, jika ada orang vegetarian, kita akhirnya tidak bisa memukul rata dia terlarang atau tidak.
Maka ini kembali kepada motivasi atau latar belakang dia menjadi vegetarian. Kalau motivasinya seperti yang pertama, pertimbangan medis saja atau gizi, nilai gizi, bukan karena ideologi tertentu, maka yang seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau pertimbangannya dia telah berani mengharamkan yang Allah halalkan, maka itu yang tidak boleh. Ya, karena dia sama juga mengharamkan salah satu nikmat Allah yang Allah sediakan buat manusia. Allahu a'lam bishawab. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Haji. Baik, kami persilahkan. Barangkali masih ada jamaah yang mau bertanya. Tidak ada. Saya boleh bertanya Pak Ustadz? Begini Pak Ustadz. Babi dan jelas itu haram. Ya. Namun tadi misalnya gula bagi orang yang berpenyakit diabetes itu tadi juga haram. Itu keharamannya gimana Pak Ustadz? Antara kita makan gula yang orang penyakit dengan yang keharamannya babi ini. Iya, jangan heran. Tentang keharaman babi itu, dia haram secara zat. Dan dia mansus alaih. Mansus alaih artinya tekstual. Jelas dan tegas. Mau ayat, mau hadis jelas. Gitu. Artinya ini udah aksiomatik ya. Sampai anak kecil pun juga paham tentang itu. Orang awam, orang kampung juga paham tentang itu. Nah, untuk gula, dia bukan haram secara zat ketika dia membahayakan orang yang kena diabetes. Ini makanan yang dihalalkan, dia berasal dari tebu, ya kita tahu hal itu, atau mungkin juga dari yang lain, ada yang dari aren, dari apa gitu kan. Maka ini benda-benda yang halal dan masuk kategori ayat huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a. Nah, ketika dia mendatangkan bahaya karena faktor israf itu melampaui batas, berlebihan dikonsumsi, maka yang haram bukan bendanya, tapi haram perilaku orangnya. Nah, gitu, perilaku orangnya yang salah, yang diharamkan karena dia telah mengkonsumsi melampaui batas. Ya, nah yang seperti ini tentu dia tingkatan kesalahannya tidak sama ketika dia mengkonsumsi babi. Ya, di mana mengkonsumsi babi yang haramnya sudah lugas, jelas dan sepanjang zaman, dan ini berlaku umum bukan hanya buat 1-2 orang tapi siapapun, dia lebih besar dosanya dibanding ya makna haram berupa makan gula atau lemak buat orang-orang tertentu yang berbahaya. Ini perbedaannya. Karena yang satu qot'i pasti, sementara yang satu lagi dia hukum awalnya adalah halal, tidak haram. Tapi karena ketika disalah sikapi yang membuat dia berbahaya, itulah yang menjadi haram. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Nampaknya waktu juga, atau masih ada yang mau bertanya? Pak Rusli kayaknya udah angkat tangan ini. Apa mau bertanya? Mungkin salah pencet aja dulu. Baik Pak Ustadz. Saya boleh bertanya nggak Pak? Silakan Pak Patri. Ya, Assalamualaikum Pak. Untuk sekarang ini kan tadi Pak Ustadz bilang kalau yang menjijikan itu haram. Nah sekarang ini tuh lagi ngetren bahwa belatung itu kan sangat menjijikan Pak ya. Itu lagi dijual belikan yang namanya maggot dan diternakan dengan harganya per kilo 80.000, kan mahal banget itu belatung. Nah itu digunakan untuk ternak. Nah, itu kan apa jual beli belatung itu haram atau enggak? Tadi kan yang menjijikan haram itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Pak Tri. Tadi kita sudah bahas bahwa para ulama kita itu tidak berbeda pendapat tentang keharaman hal-hal yang kotor dan menjijikan. Yang mereka berbeda pendapat adalah batasan yang seperti apakah yang menjijikan itu. Nah, itu yang mereka berbeda. Batasannya apa? Karena memang tadi masing-masing orang itu atau masing-masing daerah kadang menjijikan itu berbeda-beda standarnya. Ya, tadi kita ambil contoh belatung, maggot. Ya, bagi kita yang nggak biasa megang-megang belatung menjijikan, tapi bagi peternak kapas itu juga berasal dari bukan kapas, apa tuh namanya kalau dari ini bahan yang memunculkan atau buat kain itu yang dari sutra Pak, sutra. Ya, sutra betul. Nah, sutra itu kan juga dari maggot, dari belatung kan yang berkembang dan seterusnya seperti itu. Nah, ini
kita udah bahas juga tadi, untuk hal-hal yang memiliki maslahat, walaupun dia haram untuk dimakan, namun dia tidak haram ketika dipakai bukan buat dimakan. Seperti tadi alkohol. Alkohol haramnya diminum, tapi ketika buat dioles untuk obat, maka dia tidak dikatakan haram. Nah, sama seperti belatung tadi, ketika dia diharamkan untuk dimakan menurut mayoritas ulama, maka ketika dia ternyata jadi sumber yang baik untuk hal yang lain, bukan untuk dikonsumsi manusia, maka dia tidak termasuk kategori yang dilarang seperti larangan mengkonsumsinya. Contoh, kodok, mohon maaf, katak atau kodok. Ya, Rasulullah melarang kita untuk membunuh kodok. Otomatis memakannya pun juga terlarang karena itu termasuk membunuhnya. Namun ada peternak kodok, tapi dia bukan untuk dimakan, ya, tapi untuk keperluan yang lain, misalnya untuk makanan ternak atau untuk sebagian orang itu buat mancing sebagai umpan pancingan. Nah, karena ini bukan konsumsi manusia, maka hal itu tidak dipermasalahkan ya menurut para ulama karena memang tidak untuk konsumsi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kayaknya ada Ibu Siti Nur Hasanah tangan ini. Ibu Siti Nur Hasanah, ada yang mau ditanyakan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, saya mau menanyakan tadi tentang patung dan foto. Di rumah bagaimana kalau ada foto kita, foto keluarga majang di rumah dan ada manekin? Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan Bu Siti Nur Hasanah. Untuk foto itu dia hukumnya berbeda menurut umumnya ulama modern dengan patung. Karena patung itu ada proses mematung. Ada proses aktivitas membuat patung. Ya, ada proses mengukirnya dan seterusnya. Sementara foto adalah diri kita sendiri. Sama seperti bercermin, bedanya cermin nggak dicetak, sementara foto itu dicetak. Nah, itu perbedaan dengan patung. Jadi foto itu bukannya orang lain, itu emang kita sendiri. Sementara kalau patung adalah sesuatu yang diserupakan dengan kita. Ini dua hakikat yang berbeda. Ya. Oleh karena itu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kemudian Yusuf Qaradawi, lalu kemudian ya para ulama di Al-Azhar, mereka mengatakan foto selama isinya sopan, pantas lah gitu ya, nggak yang aneh-aneh lah gitu, maka dia diperkenankan. Ya, termasuk akhirnya foto-foto yang beredar di mana? Di majalah, di koran. Ya, nggak mungkin itu dihilangkan foto-foto itu ketika dicari penjahat. Ya, ciri-ciri misalnya berkacamata, kumisan, jenggotan, terus akhirnya seberapa banyak orang akan ditangkap karena cirinya masuk di situ. Nah, itu karena apa? Karena nggak ditampilkan fotonya. Nah, dengan adanya foto, jadi orang tahu, oh seperti itu mukanya. Kita tahu wajah menteri, wajah presiden dari mana? Dari foto. Baik foto bergerak, yaitu televisi, atau foto yang tidak bergerak. Nah, oleh karena itu, para ulama hari ini mengatakan, itu bukan kategori yang terlarang sebagaimana melukis dan mematung, membuat patung, karena hakikatnya foto itu diri kita sendiri sama yang seperti yang ada di cermin. Ya, perbedaannya tadi, cermin nggak dicetak, ya, sementara foto itu dicetak, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tadi apa Bu? Manekin Pak Ustadz. Nah, manekin. Manekin itu jika wujudnya tidak sempurna, dan memang rata-rata manekin kan nggak sempurna, bisa kita yang kaki ke bawah doang, buat rok, ya, buat yang atasan, nah itu nggak ada masalah. Kayak yang ada di toko-toko pakaian untuk etalasenya itu nggak ada masalah. Dalilnya apa? Hadis Imam Abu Dawud tadi, ketika ada patung di rumah Rasul, maka bagian atasnya oleh Rasul dicopot atau dilepas, ya, sehingga dia bentuknya nggak lagi sebagai makhluk hidup sempurna. Mungkin kita masih ingat buat kita yang di sekolah dulu kan, di ruang guru biasanya ada itu tuh, ada patung buat pelajaran biologi, ya patung jeroannya tuh, yang kepalanya badannya gitu ya, itu ada di ruang guru kita kan. Nah, ini karena nggak sempurna pun juga nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Ustadz.
Afwan, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau bertanya? Baik, Pak Ustadz, nampaknya sudah yang bertanya. Dipersilahkan kita tutup dengan doa, Pak Ustadz. Baik, tadi di awal sudah kita buka dengan kebaikan, mari kita akhiri dengan kebaikan. Ya, kita berdoa pada Allah pada kesempatan yang baik ini, semoga Allah memberikan ampunan, ya, keberkahan kepada kita semua di waktu yang penuh berkah. Karena Rasul mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Ya, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azima sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal-riba waz-zina wal-mihan wal-fitan wal-qarana ya aziz ya ghafar ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.